Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera. Hari ini Miss Tina akan lanjutkan topik di bab 13 yaitu mengenai pencemaran lingkungan. Nah, katanya topik hari ini akan membahas apa saja dampak yang akan terjadi ketika jumlah populasi manusia itu semakin lama semakin bertambah terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, yang bagaimana itu? Yuk kita sekalian cek video ini dan buka buku IPA kuadrannya di halaman 296 sampai 307. Yang bagaimana itu? Yuk kita cek sama-sama. Lingkungan bab 13 pada pertemuan kedua. Jadi setelah mempelajari topik hari ini, diharapkan anak-anak nanti mampu untuk menjelaskan jenis-jenis pencemaran pada lingkungan dan kerusakan lingkungan, serta bagaimana untuk mengelola lingkungan yang sudah tercemar. Pencemaran lingkungan ini biasa disebut juga dengan polusi dan zatnya bernama polutan. Di sini kita akan membahas tentang jenis-jenis pencemaran lingkungan ada di air, udara, dan di tanah. Di sini ada beberapa jenis aktivitas manusia yang terkategori merusak lingkungan. Contohnya, penebangan pohon yang berlebihan, kemudian penggunaan pupuk yang berlebihan, pembakaran sampah, bahkan sampai kotoran ternak pun bisa merusak lingkungan. Di sini disajikan adanya keberadaan gas sulfur dioksida dan nitrogen dioksida yang berasal dari sisa pembakaran bahan bakar fosil. Contohnya solar, bensin, dan lain sebagainya. Nah, gas sisa pembakaran ini ternyata bercampur di butiran air yang berada di awan sehingga menyebabkan hujan asam. Ketika hujan asam ini mengenai yang namanya logam terutama besi, maka menyebabkan perkaratan. Tapi kalau mengenai yang namanya tumbuhan, dapat menyebabkan kekerdilan pada tumbuhan tersebut. Penipisan lapisan ozon, penyebabnya adalah gas CFC, klorofluorokarbon, yang bisa ditemui di alat pendingin ruangan berupa AC dan alat pendingin lemari es. Nah, gas ini merupakan gas yang sangat efektif untuk memberikan pendinginan secara cepat. Nah, ternyata dampaknya sangat-sangat berbahaya di lingkungan ketika penggunaannya berlebihan. Ketika satu molekul gas CFC ini sampai ke atmosfer, dapat menyebabkan penguraian sampai 10 molekul gas ozon di atmosfer. Nah, kalau sudah terurai, dapat menghasilkan di sini ada tampilan satelit permukaan bumi. Ada yang berwarna kebiruan, kehijauan, bahkan sampai kekuningan, ada juga yang merah. Ini sebenarnya adalah tampilan atmosfer bumi yang sudah mulai rusak. Ketika mulai dari zona kuning, ini sudah perlu diwaspadai bahwa lapisan ozon di wilayah tersebut sudah mulai menipis. Tapi kalau sudah berwarna merah, lapisan ozonnya sudah rusak atau terjadinya perlubangan di lapisan tersebut. Nah, efeknya apa? Efeknya rumah kaca. Nah, ini tadi sumbernya ada gas CFC, tadi sudah dijelaskan ya. Ada juga gas karbon dioksida dari sisa pernapasan dan gas metana proses pembusukan sampah organik. Efek rumah kaca ini dapat menyebabkan pemanasan global. Nah, di mana pemanasannya? Yuk kita cek. Pertama, ketika gas CFC sudah mampu membuat lubang di atmosfer, maka proses penyaringan panas dan sinar matahari yang sampai ke bumi itu sangat kecil terjadi. Efeknya, semua cahaya dan sinar matahari yang sampai ke bumi tidak ada lagi pengurangan kadarnya, masuk semuanya melalui lubang merah yang tadi. Lalu ternyata panas matahari yang sudah sampai ke permukaan bumi, sebagian akan dipantulkan keluar, targetnya adalah keluar dari permukaan bumi sampai melewati atmosfer. Ternyata keberadaan gas CO2 dan metana ini membuat panas matahari yang dipantulkan dari permukaan bumi itu tidak keluar, malah berada di permukaan bumi. Nah, jika ini terjadi begitu lama, maka panas di permukaan bumi akan semakin meninggi. Efeknya apa? Kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Lalu kita akan membahas tentang pencemaran air yang dapat disebabkan oleh limbah industri, limbah rumah tangga, dan limbah pertanian. Limbah rumah tangga. Di sini ditampilkan sederetan rumah yang didirikan di atas
pinggiran sungai. Ternyata banyak juga limbah ataupun kotoran rumah tangga. Contohnya, air cucian pakaian, air mandian, kemudian kotoran manusia, sampah organik dan anorganik pun juga dibuang ke perairan ini. Kemudian, limbah industri. Limbah industri ini dapat menyebabkan perairannya di sini berubah warna, aroma, tekstur, bahkan menyebabkan kematian pada organisme di perairan tersebut. Limbah pertanian. Ini merupakan limbah yang harus diperhatikan dengan adanya tanda bahwa terjadinya ledakan populasi alga atau biasa disebut juga dengan alga blooming dan populasi eceng gondok. Di sini dia ya gambarnya. Nah, ini biasa disebut juga dengan peristiwa eutrofikasi, penyuburan perairan yang berlebihan. Nah, siapa penyebabnya? Penyebabnya adalah penggunaan pestisida yang mengandung DDT, diklorodipenyl trikloroetan. Nah, pestisida yang mengandung DDT ini merupakan pestisida yang sangat ampuh menghalau hama terhadap pertanian. Nah, jika penggunaannya berlebihan, maka ini tidak semuanya dinikmati oleh tumbuhan. Pasti sebagian akan tertinggal di permukaan tanah dan permukaan tumbuhan yang disemproti DDT tersebut. Nah, ketika hujan turun, sisa DDT tersebut akan terbawa ke sistem irigasi hingga dibawa ke penampungan terakhir perairan tersebut. Contohnya adalah waduk ataupun danau. Nah, ketika waduk ataupun danau yang subur tadi menerima DDT yang berlebihan, pupuk yang berlebihan, bisa menyebabkan lonjakan yang namanya alga dan di sini sudah jelas adalah eceng gondok. Efeknya adalah ketika lingkungan tersebut memiliki eceng gondok yang berlebihan, maka efeknya adalah mengalami pengurangan air di daerah tersebut ataupun di lokasi tersebut. Maka tidak menutup kemungkinan danau tersebut akan cepat habis airnya. Dan pada ikan yang menikmati air yang subur tadi, ketika ikan tersebut dimakan oleh burung, maka burung yang memakan ikan tercemar DDT tadi akan memiliki cangkang telur yang tipis. Efeknya apa? Telurnya akan gampang pecah dan anaknya pun gampang mati. Jadi efeknya berikutnya, punahnya populasi burung tertentu. Ini adalah cara untuk menjernihkan air secara sederhana. Di sini adalah dilakukan penimbunan air keruh, dilakukan penyaringan dengan pemberian partikel-partikel berupa pasir, kemudian arang, batu kerikil, dan segala macamnya nanti akan disusun sehingga nanti akan menghasilkan air yang bersih yang bisa siap pakai. Pencemaran tanah. Pencemaran tanah dapat diakibatkan oleh keberadaan sampah organik, anorganik, bahkan sampah industri. Jika tanah terkena sampah tersebut ataupun limbah tersebut, maka menyebabkan tanahnya akan tidak subur. Pencemaran suara. Batas bunyi normal yang diterima oleh telinga manusia adalah sekitar 10-80 desibel. Jika manusia menerima suara seperti ini dengan intensitas yang lama dan besar, maka dapat menyebabkan gangguan pada pendengarannya, sulitnya konsentrasi, dan bahkan kesulitan untuk tidur. Perusakan lingkungan, dampaknya nanti akan nampak dari punahnya keanekaragaman hayati. Ini terjadi jika terjadinya penebangan hutan secara liar, menyebabkan rusaknya rumah suatu organisme. Jadi tidak menutup kemungkinan beberapa hewan nanti akan masuk ke lingkungan pemukiman manusia karena lingkungan alaminya sudah dirusak manusia. Berkurangnya sumber air. Keberadaan akar pepohonan ini dapat membantu proses penyerapan air hujan yang berlebihan di permukaan tanah hutan. Jadi air tersebut akan diserap lalu disimpan di dalam tanah sebagai sumber air. Kemudian, jika akar sudah tidak mampu lagi menahan air hujan yang berlebihan tersebut, atau dengan kata lain tidak ada lagi pepohonan, maka air akan mengalir di permukaan tanah, dapat menyebabkan erosi atau longsornya tanah dan sangat berbahaya jika berada di lingkungan pemukiman manusia. Bagaimana ya pengelolaan lingkungan?
Nah, pasti sudah tahu ya bagaimana cara pengelolaan sampah yang dengan istilah 3R. Reduce, penggunaan bahan yang sulit diurai di lingkungan, contohnya plastik. Reuse, menggunakan lagi. Recycle, mengubah bentuknya menjadi bentuk yang lebih berguna lagi. Kemudian pengelolaan limbah pabrik ini lebih berbahaya jika kita membahas tentang limbah B3, bahan berbahaya dan beracun. Limbah B3 ini merupakan limbah yang sangat berbahaya yang mampu meledak dan kemudian bisa merusak lingkungan, membakar dan segala macamnya. Dan ini harus dikelola khusus supaya kandungan beracunnya dapat berkurang. Dan yang berikutnya pasti sudah tahu, hutan kota. Keberadaan hutan kota ini dapat digunakan sebagai penahan dan penyaring partikel padat di udara, contohnya adalah debu. Kemudian penyerap partikel timbal yang berasal dari yang namanya sisa pembakaran kendaraan bermotor, kemudian dapat meredam kebisingan dari lingkungan sekitar, contohnya adalah suara kendaraan bermotor, menyerap bau, kemudian dapat menyerap gas karbon dioksida, dan yang terakhir adalah yang paling bermanfaat, menghasilkan oksigen. Bagaimana dengan tayangan tadi? Cukup dimengerti ya? Nah, terima kasih untuk 3 peserta yang sudah berhasil menjawab kuis hari ini, dan selamat bagi mereka karena nilainya nanti akan ditambah di nilai tugasnya. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas, jadi tetap jaga kesehatannya dan jangan lupa ikuti aktivitas Zoom kita karena nanti akan ada tampilan yang namanya tugas kalian. Terima kasih, salam sejahtera.